Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, everybody, how are you today? I hope you all are fine today. Apa kabar hari ini? Saya harap kalian semua baik-baik saja dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Keep your distance, tetap jaga jarak, wash your hand, cuci tangan, and wear your mask. Memakai masker. Well, before we come to our material, sebelum kita masuk ke materi hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Oke. Pada pembelajaran hari ini, yang akan kita bahas adalah bab 7 or chapter 7. Temanya adalah I am proud of Indonesia. Artinya, saya bangga Indonesia. Saya yakin kalian semua pasti merasa bangga terhadap bangsa kita, bangsa Indonesia. Yang mana Indonesia ini, negara kita ini memiliki berbagai macam sumber daya alam, kebudayaan, dan masih banyak lagi. Untuk kompetensi dasar pada bab ini, yaitu KD 3.7, yaitu membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks deskriptif lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan deskripsi orang, binatang, dan benda sangat pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi intinya di sini kompetensi dasar yang akan kita capai adalah tes deskriptif tentang orang, binatang, dan benda. Selanjutnya, tujuan pembelajaran hari ini adalah memahami fungsi sosial dengan materi pembelajaran memberi dan meminta informasi terkait dengan deskripsi orang, binatang, dan benda. Jadi di akhir pembelajaran hari ini kalian diharapkan mampu memahami fungsi sosial dari materi deskriptif teks. Oke, khusus untuk hari ini, pada pertemuan ini, tes deskriptif yang akan kita bahas adalah mendeskripsikan tentang benda, yang mana salah satu fungsinya adalah to make them stand out, membuat benda itu terlihat menonjol. Jadi stand out itu artinya menonjol. Seperti kalau kalian lihat ada rumah yang besar di antara yang lain, itu terlihat menonjol ya. It seems like the house is bigger than others ya. Seperti contohnya ada salah satu rumah yang terlihat besar, mewah, cantik, dan sebagainya. Itulah yang dimaksud dengan stand out. Agar kalian lebih memahami tes deskriptif yang fungsinya adalah untuk make them stand out, kalian bisa melihat dalam buku pembelajaran yang telah dibagikan pada halaman 150 ya. Di situ ada percakapan yang isinya adalah teks deskriptif tentang benda. Jadi anak-anakku sekalian, saya akan membacakan percakapan tersebut. Jadi kalian harus menyimak dengan betul-betul, dengan seksama bagaimana cara saya mengucapkan dalam bahasa Inggris percakapan tersebut, dan saya akan mengartikannya agar kalian lebih memahami apa sih isi dari percakapan tersebut. Oke, saya akan mulai. Do you see my notebook? Apakah kamu melihat buku catatan saya? Jadi notebook itu artinya buku catatan. Note artinya catatan, book artinya buku.
Jadi notebook itu artinya buku catatan, ya. Jadi kalau kalian punya buku catatan, bahasa Inggrisnya itu adalah notebook. I put it on my desk. Saya menyimpannya di meja saya. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa bukan my table yang tertulis di situ? Ya, jadi my desk itu dikhususkan untuk meja kantor atau meja belajar seperti itu ya. Jadi beda kalau kita ke tempat makan itu bisa dipakai table ya katanya. But it is not there now. Ya, tapi buku catatan itu tidak ada di sana sekarang. What does it look like? Seperti apa buku itu kelihatannya atau tampilannya? It's thick. Thick itu artinya tebal. Jadi buku yang dicari itu tebal. It has a blue hardcover. Jadi buku itu memiliki sampul yang tebal dan keras berwarna biru. Jadi hardcover itu artinya keras dan tebal. Seperti kalau mungkin kalian biasa melihat album foto ya, biasanya pembungkusnya itu atau luar sampulnya itu agak tebal dan keras ya. Jadi itu adalah yang disebut dengan hardcover. Selanjutnya, does it have a pink ribbon separator? Ya, apakah itu memiliki pembatas pita berwarna pink? Sambil mengangkat pita tersebut, dia mengatakan this one. Ya. Jadi kalau kalian mengatakan this one sambil mengangkat pita, dia berkata seperti itu ya, this one. Oke, selanjutnya, no, the ribbon is white. Tidak. Jadi pitanya itu berwarna putih. The ribbon is white. Jadi ribbon itu artinya pita. There is a sticker on the cover. Ada stiker di dalam sampul itu. It's shiny white round with a picture of an orangutan. Jadi di dalam stiker itu tampilannya itu agak berkilau mungkin ya. It's shiny, berwarna putih, white, round with a picture of an orangutan. Round itu artinya berbentuk lingkaran ya, yang di dalamnya ada gambar orangutan ya. Orangutan itu adalah bahasa Inggris ya. Jadi beda sama monyet, bahasa Inggrisnya monkey. Kalau orangutan ya tetap orangutan. Oke, next, it must be the one over there. Itu pasti yang ada di sana, on the teacher's desk, yang ada di meja guru. Yes, you are right. Thank you. Ya, kamu benar. Terima kasih. Jadi setelah ditunjukkan bukunya, yang satunya lagi mengatakan, iya, kamu benar. Terima kasih. Jadi setelah ada orang lain yang berbuat baik kepada kita itu, kita harus mengatakan terima kasih atau thank you dalam bahasa Inggris. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Oke, saya kira cukup untuk saya kira cukup untuk hari ini materi kita. Untuk pertanyaannya kalian bisa mengirimkannya di grup yang sudah kita buat, dan Ibu akan menjawab di situ juga. Oke, thanks for your attention. See you next meeting.